Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dapat bertemu wajah dengan bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Harapan kami semoga pertemuan yang tercatat sebagai amal salih yang nantinya dalam tolongan kita di hari perhitungan amal. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beserta pengikutnya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, manusia itu mempunyai kewajiban menjaga kehidupan diri sendiri dan kewajiban juga orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu dengan memberikan nafkah setiap hari berupa makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang perlu dicukupi menurut kemampuan yang ada. Di mana kebutuhan nafkah itu bisa diperoleh kalau tidak bekerja sambil mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja yang tidak dilakukan itu namanya ikhtiar. Bekerja yang kita lakukan itu namanya ikhtiar, dan ikhtiar yang disertai tawakal itu wajib dilakukan oleh manusia. Bekerja apa saja asal dengan jalan yang benar dan halal, misalnya bekerja atau berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, menjadi buruh atau pegawai, menjadi pengusaha dalam bidang jasa dan lainnya sebagainya. Kalau bidang-bidang itu telah diusahakan akan tetapi belum berhasil, maka janganlah engkau putus asa. Kita mencari jalan lain sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan kelapangan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya carilah rezeki oleh kamu sekalian di dalam tumbuh-tumbuhan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'lah Tabrani dan Al-Baigi Al-Aisyah. Carilah segala kebutuhan dengan sertai kebesaran jiwa, karena setiap perkara itu berjalan bersama-sama dengan takdir ketentuan. Hadis riwayat Ibnu Syakir dari Abdullah bin Hashim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pekerjaan itu merupakan perbuatan terpuji, bahkan termasuk amal takwa. Jika kita mengetahui cara-cara itulah sebab maka orang-orang yang salihin dan para nabi-nabi masa hidupnya tidak pernah melupakan bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap hari selalu tekun membuat pakaian dari besi lalu dijual kepada kaumnya. Dari hasil itu beliau gunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sejarahnya juga bermaksud orang yang selalu giat bekerja. Pada mulanya beliau bekerja mengembala kambing milik pamannya. Setelah beliau menginjak usia muda, lalu memperdagangkan dagangannya milik Dewi Khadijah. Kemudian setelah dewasa ia memperoleh pangkat kenabian. Beliau bekerja lewat perjuangan memerangi orang-orang kafir yang menentang agama Islam. Dari peperangan itu beliau mendapat harta rampasan perang yang kemudian beliau mendapat bagian dari dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahwa para sahabat sallallahu alaihi wasallam mereka berdagang di daratan dan lautan, mengelola kebun kurmanya. Tidak makan seseorang pada suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan daripada pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam beliau makan dari hasil pekerjaan tangannya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Cara-cara bekerja yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pekerjaan termasuk ibadah yang mendapat pahala adalah dengan cara setiap berangkat kerja maka niatlah beribadah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga, sebab segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.
Dan sesungguhnya bagi setiap orang-orang yang tergantung dari apa yang diniatkan, barang siapa hijrahnya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, maka hijrahnya pun sampai kepada Allah dan utusannya barang siapa hijrah itu menuju kepada dunia bakal diperolehnya atau kepada wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu pasti menuju kepada yang dihijrahi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencari pekerjaan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya menjadi buruh tani atau penjual minuman di pinggir jalan atau menjadi pegawai rendahan yang hasilnya tidak seberapa, maka ia lebih baik daripada menjadi bandar togel, tukang tada, perampok, koruptor dan lain-lainnya sebagainya, yang kemudian bisa mendatangkan hasil yang besar namun nantinya malah mencelakakan diri dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Riwayat Tabrani. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh hasil meskipun hasilnya sedikit, akan tapi jangan sekali-sekali mengerutu bila pekerjaan tidak memberi hasil atau untung. Firman Allah yang telah dalam Al-Quran dan surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kalian semua bersyukur, niscaya aku akan tambahkan bagimu beberapa nikmat dari jika kamu sekalian ingkar, ingatlah siksaku lebih sangat pedih. Jujur karena jujur merupakan modal utama untuk mencapai kredibilitas dan kesuksesan. Rasulullah SAW bersabda, wajib kalian berlaku benar, jujur, karena sesungguhnya kebenaran itu selalu bersama-sama dengan kebajikan, dan kebajikan menunjukkan ke surga. Dan takutlah kalian kepada dusta, karena dusta itu selalu bersama-sama dengan kejahatan, dan kejahatan itu tentu menunjukkan ke neraka. Hadis kaum muslimin yang berbahagia. Perlu kita ketahui pula bahwa di dalam bekerja sampai melupakan ibadah wajib yang rutin dikerjakan, misalnya sholat 5 waktu atau sholat Jumat, di mana kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali meskipun dalam keadaan sibuk. Justru inilah yang ujian berat bagi yang kita sekalian. Hentikan sementara waktu bekerja, lalu tunaikan sholat dan khusyuk, baru kemudian setelah selesai teruskan lagi pekerjaanmu itu dengan baik. Inilah arti realitas takwa dalam bekerja, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Al-Surah Al-Jum'at ayat 10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak yang kamu beruntung, supaya kamu beruntung. Demikian kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.